Analisis tes prestasi belajar soal UAS PPKN kelas 4 SD semester 1. Materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini disusun oleh kelompok 5 mata kuliah konstruksi alat ukur 13F1 Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang beranggotakan Kimberly Kristi Rindiani, Elvira Pratiwi, Eka Dini Muspiana, Muhtar Mustafa, Naufal Ade Darmansyah, Dwi Prastiwi, Maryam Alifah Hanan, Berti Rinjani, Linda Ayu Sulistiani, serta Desi Rahayu. Setelah berkenalan secara singkat dengan seluruh anggota dari kelompok 5, mari kita lanjut pada materi utama. Berdasarkan silabus yang digunakan sebagai pedoman penyusunan soal, terdapat beberapa standar kompetensi. Standar kompetensi yang pertama adalah memahami sistem pemerintahan desa kecamatan. Adapun kompetensi dasar yang ditetapkan, yang pertama, mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Materi yang tercakup di dalamnya, di antaranya adalah desa, dengan indikatornya menjelaskan lingkungan desa, menyebutkan perangkat desa, dan menyebutkan keuangan desa. Kemudian, kelurahan, dengan indikatornya menjelaskan lingkungan kelurahan, menyebutkan perangkat kelurahan, serta menyebutkan sumber kelurahan. Dan yang ketiga, kecamatan, dengan indikatornya menyebutkan lingkungan kecamatan dan menyebutkan perangkatnya. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua adalah menggambarkan struktur organisasi desa, kelurahan, dan pemerintah kecamatan. Materi yang tercakup di dalamnya, struktur pemerintahan desa, kelurahan, dan kecamatan. Adapun indikator yang digunakan adalah memahami gambar struktur pemerintahan desa, kelurahan, dan kecamatan. Setelah kita mengulas standar kompetensi yang pertama, mari kita masuk pada standar kompetensi yang kedua. Standar kompetensi yang kedua adalah memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Adapun kompetensi dasar yang ditetapkan, yang pertama, mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Materi yang tercakup di dalamnya, yang pertama, pemerintah kabupaten atau kota, dengan indikatornya menyebutkan kewenangan pemerintahan kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua, pemerintahan provinsi di Indonesia, dengan indikatornya menjelaskan pemerintahan provinsi, menyebutkan kewenangan pemerintah provinsi. Kemudian materi yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, dengan indikatornya memahami tugas, wewenang, hak, dan kewajiban DPRD. Kompetensi dasar yang kedua, menggambarkan struktur organisasi kabupaten, kota, dan provinsi. Materi yang tercakup di dalamnya, struktur pemerintahan kabupaten atau kota dan provinsi. Dengan indikatornya, memahami gambar struktur pemerintahan kabupaten atau kota dan provinsi. Setelah kita menyimak seluruh ulasan standar kompetensi yang didasarkan pada silabus, mari kita masuk pada hasil analisis. Sebagaimana yang terlihat, hasil analisis terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, uraian isi. Uraian isi ini didasarkan pada silabus. Kemudian, tingkat kompetensi yang terdiri dari 6 jenis. Kemudian, kesesuaian yang juga didasarkan pada silabus. Tingkat kompetensi terdiri dari 6 jenis yang masing-masing menunjukkan hasil belajar tertentu. Untuk lebih jelasnya, yang pertama, knowledge menunjukkan hasil belajar terkait mengenali, mendeskripsikan, menanamkan, mendefinisikan, memasangkan, serta memilih. Kemudian, comprehension menunjukkan hasil belajar terkait mengklasifikasikan, menjelaskan,
mengikhtisarkan, meramalkan, dan membedakan. Kemudian yang ketiga, application. Menunjukkan hasil belajar terkait mendemonstrasikan, menghitung, menyelesaikan, menyesuaikan, mengoperasikan, menghubungkan, serta menyusun. Yang keempat, analisis. Menunjukkan hasil belajar terkait menemukan perbedaan, memisahkan, membuat diagram, membuat estimasi, mengambil kesimpulan, serta menyusun urutan. Kemudian yang kelima, sintesis. Terdiri dari menggabungkan, menciptakan, merumuskan, merancang, membuat komposisi, menyusun kembali, serta merevisi. Kemudian jenis yang terakhir, evaluation. Terdiri dari menimbang, mengkritik, membandingkan, memberi alasan, menyimpulkan, serta memberi dukungan. Berdasarkan tabel yang saat ini sedang ditampilkan, uraian isi yang pertama yaitu desa, mayoritas soalnya terdiri dari tingkat kompetensi knowledge. Penulisan nomor yang terlihat pada soal merupakan penyesuaian dengan nomor urut soal pada berkas ujian. Soal-soal tersebut diantaranya 1. Pemerintahan yang paling rendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah 2. Kepala desa menentukan peraturan desa bersama. 3. Masa jabatan BPD adalah 4. Kepala desa dipilih oleh rakyat melalui 5. Seorang kepala desa dibantu oleh. Dan yang keenam, petugas yang membantu kepala desa dalam bidang tata usaha adalah. Keenam soal termasuk pada tingkat kompetensi knowledge. Sebagai contoh, soal nomor 1, pemerintahan yang paling rendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah. Soal tersebut menunjukkan tingkat kompetensi yang menunjukkan hasil belajar mengenali, yang artinya siswa harus mengenali pemerintahan yang paling rendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sedangkan pada tingkat kesesuaian, keenam soal memiliki kesesuaian dengan silabus. Begitu juga dengan kelima soal lainnya, yang membedakan hanya kata kerja yang termasuk dalam tingkat kompetensi knowledge yang menunjukkan hasil belajar tertentu. Kita lanjut pada uraian isi nomor 2, kelurahan. Uraian isi nomor 2, kelurahan hanya terdiri dari satu soal, yaitu soal nomor 13, yang mana berbunyi, lurah dipilih dan diangkat oleh. Soal ini memiliki kesesuaian dengan silabus dan termasuk pada tingkat kompetensi knowledge. Uraian isi nomor 3, kecamatan. Pada uraian isi nomor 3 yaitu kecamatan, terdapat beberapa soal yang termasuk pada tingkat kompetensi knowledge dan tingkat kompetensi comprehension. Adapun yang termasuk pada kompetensi knowledge adalah 7. Wilayah kecamatan merupakan gabungan dari beberapa. 9. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul. Soal nomor 14 yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan adalah. Kemudian 15. Untuk menjaga keutuhan NKRI di wilayah kecamatan adalah tugas. Dan yang terakhir, 16. Camat dipilih oleh bupati atau wali kota atas pertimbangan. Sedangkan hanya satu soal yang termasuk pada tingkat kompetensi comprehension, yaitu soal nomor 11, yang berbunyi, muspika terdiri atas. Keseluruhan soal tersebut memiliki kesesuaian dengan silabus. Uraian isi yang keempat adalah struktur pemerintahan desa, kelurahan, dan kecamatan. Sayangnya, tidak ada satupun soal yang termasuk pada uraian isi tersebut. Selanjutnya, mari kita beralih pada uraian isi yang kelima, pemerintah kabupaten atau kota. Cukup banyak soal yang termasuk pada uraian isi tersebut, yang diantaranya termasuk pada tingkat kompetensi knowledge dan tingkat kompetensi comprehension. Adapun yang termasuk pada tingkat kompetensi knowledge diantaranya
10. Kepala daerah kabupaten disebut. 12. Lembaga kepolisian di wilayah kabupaten adalah. 18. Yang membantu bupati dalam urusan sistem pertahanan dan keamanan wilayah adalah. 19. Wilayah kabupaten merupakan gabungan dari beberapa. 20. Di bawah ini yang merupakan unsur pelaksana dalam otonomi daerah adalah. Kemudian ada satu soal yang termasuk pada tingkat kompetensi comprehension, yaitu nomor 21. Kabupaten bukanlah bawahan dari provinsi, kabupaten maupun kota merupakan daerah. Soal ini termasuk pada tingkat kompetensi comprehension karena termasuk pada soal yang diminta untuk mengklasifikasikan. Pada slide selanjutnya, kita kembali pada soal dengan tingkat kompetensi knowledge. Soal nomor 23, pembagian wilayah kabupaten di Indonesia saat ini merupakan warisan dari era pemerintahan. 31, kepala daerah kabupaten disebut dengan. 32, kabupaten atau kota adalah pembagian wilayah administratif di bawah. 34, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dipilih langsung oleh. 35, bupati dan wakil bupati dilantik oleh. Seluruh soal yang termasuk pada uraian isi nomor 5, yaitu pemerintah kabupaten atau kota, memiliki kesesuaian dengan silabus. Mari kita lanjut pada uraian isi yang ketujuh, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terdapat cukup banyak soal yang termasuk pada tingkat kompetensi knowledge yang termasuk pada uraian isi tersebut. Di antaranya adalah soal nomor 17, jika kepala daerah berhalangan dan tidak dapat menjalankan tugasnya, maka pemerintahan daerah dijalankan oleh. 22, anggota DPRD Kabupaten Kota dipilih oleh. 24, anggota DPRD dipilih oleh rakyat melalui. 25, lembaga di tingkat kabupaten yang bertugas melakukan penuntutan terhadap para pelanggar hukum adalah. 27, anggota-anggota DPRD dipilih oleh rakyat melalui pemilu dan berasal dari. 28, mengusulkan pemberhentian kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri merupakan wewenang. 29, masyarakat yang memiliki aspirasi-aspirasi untuk kepentingan orang banyak dapat menyampaikan aspirasi tersebut kepada. Kemudian ada dua soal yang termasuk pada tingkat kompetensi comprehension, yaitu soal nomor 30. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga. Nomor 36, lembaga yang tidak termasuk dalam lembaga musyawarah pimpinan daerah atau muspida tingkat 2 adalah. Nomor 30 sebagai contoh analisis termasuk pada tingkat kompetensi comprehension karena termasuk pada perilaku yang mengklasifikasikan. Seluruh soal yang termasuk pada uraian isi nomor 7, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memiliki kesesuaian dengan silabus. Uraian isi nomor 8, struktur pemerintahan kabupaten atau kota dan provinsi. Pada uraian isi nomor 8 terdapat dua soal, yang keduanya termasuk pada kompetensi knowledge. Keduanya ialah soal nomor 38, sekretaris daerah diangkat dari. 39, sekretaris daerah untuk kabupaten atau kota diangkat dan diberhentikan oleh. Kedua soal ini memiliki kesesuaian dengan silabus. Setelah menganalisis soal UAS PPKN kelas 4 SD semester 1 tersebut, terdapat beberapa informasi terkait. Di antaranya, ada soal yang tidak sesuai dengan silabus. Soal tersebut diantaranya soal nomor 8, istilah kecamatan di Provinsi Nagro Aceh Darussalam disebut dengan istilah. Soal tersebut kurang sesuai dengan silabus karena soal tersebut terdengar terlalu khusus dan hanya berlaku pada daerah tertentu. Kemudian yang kedua adalah soal nomor 37. Kegiatan yang berusaha menarik masyarakat dengan cara menyampaikan program-program apabila terpilih menjadi kepala daerah dinamakan.
Soal tersebut kurang sesuai dengan silabus sebab pada silabus hanya membahas cara pemilihan, bukan membahas proses pemilihannya. Kesimpulan yang kami peroleh adalah 1. Kurang soal pada bagian kelurahan. 2. Terdapat soal yang sama namun kalimat berbeda. Dan yang ketiga, tidak ada soal terkait komponen isi struktur pemerintahan desa, kelurahan, dan kecamatan. Berikut ini kami turut melampirkan blueprint sebelum analisis. Sebagaimana yang terlihat pada slide, terdapat materi, indikator, frekuensi, dan bobot masing-masing materi. Adapun blueprint hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ada pertanyaan? Kirimkan kepada kami. Semoga Anda mempelajari sesuatu yang baru. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. See you!